Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kota Depok akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya sebagai pengamat atau supervisor Utari Dia Hardianti, sebelah kanan saya Rosi Manindiani akan berperan sebagai coach. Dan sebelah kiri saya Triana Penny berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Ya, gimana kabarnya Bu Rosi? Baik, Bu Tari gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, begini Bu Rosi, saat ini kita akan melaksanakan prasupervisi terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian untuk prasupervisi. Di sini yang pertama adalah prinsip dari coaching sendiri harus ada gitu ya Bu Rosi ya. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga maksimalkan potensi. Dan juga nanti pun juga harus terdapat kompetensi coaching yang nanti Bu Rosi akan lakukan seperti itu. Nah, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bu Rosi kembangkan nih sebagai coach? Pada saat nanti saya melakukan coaching Bu, Ya. saya tentu saja akan menunjukkan kompetensi inti ya Bu, seperti kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik. Tadi kompetensi inti itu ada 3 ya. Nah, kira-kira yang lebih spesifik untuk dikembangkan itu yang bagian mana Bu Rosi? Di bagian mendengarkan aktif sih Bu, tapi ketika saya mendengarkan aktif supaya saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa membantu coach menemukan solusi dari masalah-masalahnya nanti, gitu Bu. Oke, baik Bu Rosi. Lalu bagaimana dengan ketercapaian pada tujuan pengembangan yang akan diinginkan pada proses coaching nanti? Iya, nanti itu menurut saya ya Bu, proses coaching saya itu akan berhasil ketika coach saya dia juga itu seperti saya sebutkan sebelumnya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi di sekolahnya gitu Bu. Oke, baik. Jadi untuk prasupervisi ini tadi saya sudah menemukan atau mendengarkan kompetensi apa yang Bu Rosi ingin capai, kemudian berikut juga indikator ketercapaiannya gitu. Semoga nanti ketika observasi berjalan dengan lancar ya Bu Rosi. Baik. Oke. Silahkan Bu Rosi melaksanakan observasi. Selamat pagi Bu Penny, apa kabarnya Bu hari ini? Selamat pagi Bu Rosi, alhamdulillah saya kabarnya baik. Bagaimana dengan Bu Rosi? Saya juga sehat Ibu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk kita diskusi, ngobrol-ngobrol begitu ya Bu untuk coaching ini. Baik. Kira-kira kan Bu Penny sudah meluangkan waktu nih Bu untuk bercakap-cakap apa yang Ibu mau bicarakan, diskusikan, atau apa yang ingin Ibu capai dari perbincangan kita ini Bu. Iya. Terima kasih Bu Rosi. Sebelumnya tujuan saya kita berbincang-bincang pada pagi ini adalah saya menginginkan dalam proses pembelajaran di kelas saya, khususnya saya menggunakan paradigma baru, yaitu proses pembelajaran berdiferensiasi itu dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam pemahaman pencapaian pemahaman materi pada murid saya Bu. Nah, dari keinginan Bu Penny tersebut, apa hal-hal atau strategi-strategi yang sudah Bu Penny coba laksanakan Bu? Pada pembelajaran diferensiasi ini yang sudah saya lakukan, awalnya saya melaksanakan asesmen untuk anak-anak. Jadi saya ingin mengetahui kemampuan awal dari mereka sebelum saya memberikan materi pada saat proses pembelajaran. Lalu hasil yang Ibu dapat, apakah itu sudah membantu Ibu nih untuk tadi kan keinginan Ibu melakukan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi? Ya,
pada saat saya melakukan asesmen kepada murid saya, itu untuk menentukan atau saya ingin mengetahui kemampuan awal dari mereka terkait dengan materi yang saya berikan. Itu saya melakukan sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Jadi yang saya lakukan adalah berdasarkan profil belajar mereka. Nah, di sini saya mengambil menentukan tiga profil dari cara belajar mereka yang termasuk dengan gaya belajar, yaitu secara audio, kemudian secara visual, kemudian secara kinestetik. Jadi pada saat pembelajaran saya menentukan dengan membagi kelompok kepada anak-anak yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian setelah saya mengetahui kemampuan awal mereka, saya mencoba menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah, tentunya di dalam rencana pembelajaran ini saya menggunakan media yang berbeda-beda untuk mereka sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pada saat itu saya sudah memberikan media berupa video, kemudian berupa gambar, dan berupa teks yang sesuai dengan materi yang saya berikan. Wah, luar biasa sekali ya Bu Penny. Berarti ini dari asesmen awal, kemudian Ibu melakukan rencana aksi tuh Bu ya, Iya. untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada Iya. siswa, kepada peserta. Baik, langkah selanjutnya bagaimana nih Bu? Untuk meningkatkan tadi supaya pembelajaran yang berdiferensiasi tadi bisa meningkatkan kompetensi peserta didik, ataukah Ibu juga mungkin ingin melibatkan orang lain, atau kapan tepat Ibu akan melaksanakan hal-hal yang tadi sudah Ibu jabarkan tadi? Ya, baik Bu Rosi. Rencana saya akan melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi ini dalam setiap proses pembelajaran saya. Tentunya kan dalam proses pembelajaran diferensiasi itu saya harus butuh persiapan yang matang ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengajak teman sejawat ya untuk menilai atau mendokumentasikan pada saat saya melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas. Jadi saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, di mana tujuan saya supaya teman sejawat ini dapat menilai apa kekurangan saya pada saat saya melakukan proses pembelajaran ini. Nah, nanti di situ mungkin saya akan mencoba memperbaiki kekurangan-kekurangan saya supaya saya bisa memahami bagaimana cara meningkatkan pencapaian dalam pemahaman materi pada murid-murid saya. Seperti itu, Bu. Baik Bu, berarti Bu Penny ini sudah menemukan sendiri ya Bu ya. Tadi kan, saya ingin nih punya pembelajaran berdiferensiasi, lalu Ibu tahu langkahnya, bahkan Ibu tahu kira-kira akan melibatkan siapa saja. Semoga itu terlaksana ya Bu, berjalan dengan lancar nanti. Kemudian berarti kita sudah sampai di tahap akhir nih Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita atau diskusi coaching kita hari ini? Iya. Terima kasih sebelumnya Bu Rosi. Pada awalnya saya memang agak sedikit bingung ya, kenapa pada proses pembelajaran diferensiasi yang sudah saya lakukan, pada saat evaluasi saya berikan, kemudian saya lihat hasil pencapaian anak-anak murid saya itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Tetapi dengan saya berbincang pada pagi ini dengan Bu Rosi, saya menemukan ide baru, ya, menemukan langkah-langkah supaya saya bisa memperbaiki proses pembelajaran diferensiasi saya untuk meningkatkan pencapaian pemahaman akan materi pada murid saya. Baik, terima kasih Bu Penny atas waktunya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Bisa apa? Ya, nanti dikat ya. Terakhir apa sih Bu? Udah kan ya? Udah. Ya. Terakhir tinggal penutup aja kan? Ya, Semoga bisa diterapkan. Iya. Baik, semoga bisa diterapkan ya Bu, dan semakin meningkatkan pembelajaran di kelas Bu Penny. Ya, terima kasih Bu Rosi untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu. Silakan Bu Penny.
Oke, baik Bu Rosi. Sudah selesai ya untuk observasinya. Kita sekarang akan melakukan pasca supervisi atau pasca observasi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Untuk yang pertama, bagaimana nih Bu Rosi menilai sendiri performa Bu Rosi, terutama dalam kompetensi yang tadi Bu Rosi sudah laksanakan? Iya, tadi saya sudah mendengarkan aktif ya Bu, juga kehadiran penuh. Saya sudah mencoba untuk hadir penuh untuk coaching saya dan mendorong coaching supaya beliau bisa menemukan solusi-solusi, karena beliau kan ingin meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi, menerapkan Bu pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Lalu beliau sudah menemukan solusi, yaitu dengan melaksanakan asesmen awal dulu Bu, supaya bisa memetakan kondisi kelasnya sehingga bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan minat atau gaya belajar dari peserta didiknya, seperti itu Bu, sehingga coach bisa menemukan hal-hal tersebut. Baik Bu Rosi, kira-kira apa yang membuat Bu Rosi bisa menilai demikian? Ya, karena tadi coach itu jadi tahu Bu, oh saya harus, karena ketika saya mengajukan pertanyaan, coach saya langsung saya harus melakukan asesmen awal Bu, seperti itu Bu. Langsung beliau menemukan jawabannya Bu. Oke, baik Bu Rosi. Izin boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bu. Oke, baik. Dari apa yang sudah saya simak begitu ya, ketika observasi dan supervisi tadi, jadi Bu Rosi sebagai coach betul sudah menerapkan prinsip-prinsip pada coaching ya. Di antaranya yaitu mendengarkan secara aktif dan fokus pada coaching. Kemudian juga yang kedua adalah hadir secara penuh dengan menanyakan juga tadi ya pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Nah, diantaranya tadi menanyakan pertama tentang tujuan dari percakapan, kemudian mengidentifikasi masalah dengan menggali kira-kira akar permasalahannya itu apa, kemudian juga dilanjutkan dengan menggali supaya coach bisa mencari ide-ide tentang strategi atau langkah-langkah penyelesaiannya, dan terakhir juga supaya ada komitmen gitu dari coach sendiri dalam pelaksanaannya, dari waktu, kemudian juga dari keterlibatan antar teman-teman yang mungkin bisa membantu dalam pelaksanaan dalam pemecahan permasalahannya. Oke, jadi prinsip-prinsipnya di sini sudah Bu Rosi laksanakan dan juga kompetensinya tadi ya. Kemudian gimana nih pendapat Bu Rosi tentang apa yang tadi saya katakan? Sesuai atau tidak nih kira-kira? Ya, betul sekali Bu. Tadi saya sudah melakukan seperti yang Bu tadi bilang, bahwa menggunakan sesuai dengan alur kita dan juga menerapkan prinsip-prinsip gitu Bu dalam pelaksanaan coaching. Oke, baik. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih Bu Rosi bisa kembangkan nih. Misalnya tadi ketika mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin bisa lebih menggali ide-ide dari coach gitu ya, supaya coach pun juga bisa memberikan langkah-langkah atau strategi penyelesaian yang lebih maksimal lagi, sehingga pemecahan masalahnya pun juga bisa teratasi dan potensi coach bisa dimaksimalkan untuk pemecahan masalah seperti itu. Oke, baik Bu Rosi, dari diskusi kita ini apakah sudah terbayang dari Bu Rosi sendiri untuk meningkatkan lagi performa di percakapan kita ini? Iya, betul sekali Bu. Tadi masukan yang Ibu berikan, bahwa jadi saya nanti ingin ke depannya itu saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali lebih dalam lagi potensi-potensi dari coach Bu, sehingga potensi-potensi itu bisa semakin maksimal. Mudah-mudahan di kedepannya bisa lebih baik lagi Bu nanti ketika saya melaksanakan coaching. Oke, baik Bu Rosi.
kira-kira untuk proses coaching ini rencananya ke depan akan diterapkan juga di sekolah Bu Rosi atau seperti apa? Iya betul Bu, akan diterapkan di sekolah dengan rekan sejawat dulu ya Bu, pertamanya, lalu juga bisa juga nanti kepada teman-teman yang memang misalnya mengalami kesulitan dalam pembelajarannya Bu. Jadi mereka bisa datang ke saya juga sehingga saya bisa menjadi coach buat mereka untuk mereka menemukan potensi-potensinya Bu, memaksimalkan potensi-potensinya. Oke, baik Bu Rosi. Kira-kira untuk pelaksanaan tadi ya proses coaching atau mungkin ada diseminasi mungkin gitu, untuk itu ada langkah ke sana? Iya Bu, jadi kalau untuk rekan sejawat mungkin bisa dalam waktu dekat Bu. Di profil pelajar Pancasila itu kan Bu ada proyek penguatan di P5, itu masih baik rekan sejawat saya mengalami kesulitan, nah mungkin itu bisa segera dilaksanakan untuk coaching itu dalam kaitannya dengan pelaksanaan proyek P5 Bu. Oke, berarti bisa dalam waktu segera ya. Oke, baik. Kemudian nanti mungkin untuk hasil dari coachingnya juga nanti mungkin bisa kita saling sharing lagi ya Bu Rosi ya, supaya ada peningkatan juga, kita saling berbagi gitu, supaya untuk penerapan kita masing-masing di sekolah masing-masing juga terlaksana dengan baik gitu. Baik, dari hasil pengamatan yang tadi sudah saya laksanakan, kemudian tadi Bu Rosi juga sebagai coach gitu ya, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan dari proses coaching tadi. Alhamdulillah prinsip-prinsipnya juga sudah semua dilaksanakan ya, dari kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian juga intinya adalah kita pun juga harus bisa memaksimalkan potensi dari coaching untuk bisa menggali ide-ide supaya bisa memecahkan gitu ya masalah dengan solusi dan strategi-strategi yang baik begitu ya Bu Rosi ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan dari awal tadi, mulai dari pra supervisi ya Bu Rosi, kemudian supervisinya sendiri dan juga pasca supervisi yang sekarang kita laksanakan. Nah, kira-kira dari semua proses yang sudah kita lakukan, apa nih yang Bu Rosi dapatkan dari proses ini? Iya, saya jadi bersyukur Bu, saya jadi tahu bahwa kita bisa melakukan coaching nih Bu ya, proses coaching itu saya jadi mengerti alurnya, kemudian saya jadi merasa bahwa proses coaching ini juga ternyata bisa diterapkan tidak hanya untuk sesama rekan sejawat, juga kita mungkin bisa menerapkannya kepada peserta didik ketika mereka mengalami masalah. Kita bisa melakukan coaching pada mereka untuk mereka menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, begitu Bu. Iya, baik, betul sekali Bu Rosi. Dan harapannya juga kita juga bisa menerapkan semua ini di lingkungan sekolah kita, kepada siswa, kepada rekan sejawat, dan semua juga bisa dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Amin. Ya. Baik, terima kasih Bu Rosi atas waktunya. Sampai ketemu lagi Bu Rosi ya.